Hola mau Zoom dulu ya. Tunggu ya. Tunggu ya. Ribut ya. Ya. Oke. Ya. Sini, sini mana sini. Nah, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mulai, apakah suara saya jelas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas. Oke, baik. Langsung saja. Untuk sosialisasi malam hari ini yaitu terkait exam center IOU Bahasa ya. Jadi ada 4 poin yang akan menjadi pembahasan kita. Yang pertama, cara pengajuan exam center baru bagi mahasiswa. Kemudian yang kedua ada cara, aduh lupa lagi. Cara booking jadwal. Kemudian yang ketiga cara setting sama booking sama ya. Terus yang terakhir ada bagaimana cara mahasiswa mengklaim layanan masyarakat ketika survei ke exam center. Oke, yang pertama ada, tunggu tunggu ya. Kalau Riri lagi, kalau Riri salah, kalau Riri salah. Oke, jadi yang pertama eh, bagaimana cara mengajukan exam center baru dan insya Allah akan Anda jelaskan secara langsung dan apa namanya kita praktek langsung ya. Oke, yang pertama teman-teman masuk ke akun webnya masing-masing atau akun kampusnya masing-masing. Oke, seperti biasa. Eh, Oke, kemudian scroll ke bawah. Ini share screen anak kelihatan? Jelas? Halo? Jelas. Jelas, Oke. jelas. Kemudian klik portal ujian, klik portal pusat ujian akan pada blok aplikasi mahasiswa. Nah, kita klik. Nah, di sini akan muncul historic exam center belum ada ya. Karena sebelumnya kita eh, belum melakukan booking jadwal. Jadi historic exam centernya belum muncul. Nah, untuk pada saat kita setelah melakukan setting jadwal, insya Allah exam centernya secara otomatis, history exam centernya secara otomatis akan muncul di sini. Oke, oke, kita scroll ke bawah. Di sini ada poin Anda dapat mengajukan center baru dengan klik di sini. Nah, ini bagi mahasiswa yang ingin mengajukan exam center baru di Nah, di sini ada poin di mana Anda dapat mengajukan center baru dengan klik di sini. Nah, jadi perlu Anda ingatkan bagi mahasiswa sebelum mengajukan center baru atau tempat ujian baru itu terlebih dahulu mengecek apakah di kota atau provinsi mahasiswa tersebut itu belum ada exam center sama sekali. Jikalau belum, boleh mengajukan center baru. Kemudian jika sudah ada dan namun qadarullah di exam center tersebut jauh dari apa namanya tempat tinggal mahasiswa tersebut, itu boleh mengajukan exam center baru ya. Nah, di sini formulir ini diisi berdasarkan data exam center bukan data mahasiswa. Begitupun dengan email, website, dan nama pengawas serta telepon pengawas. Semuanya diisi berdasarkan apa namanya Terus penanggung ada orang jawaban yang datang juga. exam center ya. Oke, next kita lanjut. Bagaimana cara menemukan exam center atau mencari exam center di kota domisili mahasiswa masing-masing? Nah, di sini kita scroll ke bawah sampai ketemu apa namanya? Klik daftar ya. Oke, kita scroll ke bawah. Oke, nah di sini alhamdulillah IOU sudah sedikit memudahkan bagi mahasiswa untuk men-search atau mencari exam center sesuai dengan provinsi, kota, dan ataupun langsung ke nama exam centernya. Nah, jadi ada 3 macam cara ya, teman-teman bisa coba secara langsung dan saat ini juga. Nah, jadi
tampilan search-nya sedikit berubah ya. Nah, di sini ada provinsi, kota, dan nama exam center itu sendiri. Nah, jadi cara pertama, ketika teman-teman memasukkan nama provinsi saja, itu tidak perlu lagi memasukkan nama kota ataupun nama exam centernya. Itu cara pertama. Misalkan, kita coba ya, kita coba Jawa Barat. Oke, kita klik search. Kita klik search. Nah, nanti Afwan, tolong mic-nya di-unmute ya, selain saya. Oke, jadi Provinsi Jawa Barat, semua exam center yang ada di Provinsi Jawa Barat itu akan muncul. Oke, sampai slide selanjutnya tuh ada banyak. Nah, kemudian setelah itu untuk cara kedua, kita bisa memasukkan, ini cara pertama ya. Kemudian cara kedua, kita bisa memasukkan nama provinsi sekaligus nama kotanya tanpa memasukkan nama exam centernya. Misalkan Bogor, kita klik search. Perhatian rekamannya daripada kayak gitu sudah. Kita klik search, kemudian scroll ke bawah. Nah, nanti apa namanya exam center yang ada di Jawa Barat, Kota Bogor lebih tepatnya itu semuanya akan muncul ya. Nah, oke. Jadi selanjutnya ini cara kedua. Nah, jadi teman-teman perlu diketahui bahwa antum semuanya antum semuanya tidak perlu memasukkan atau mengisi semua kolom karena banyak case bahwa exam center yang dimasukkan itu tidak terbaca. Oke, jadi cukup memasukkan provinsi atau kotanya saja atau kotanya saja dengan nama exam centernya. Nah, kita coba ya. Kita mengosongkan provinsi. Misalkan kita coba. Nah, kita masukkan nama exam centernya dengan mengosongkan provinsi dan kota. Misalkan Ma'had, anak pakai exam center anak. Ma'had Ihya As-Sunnah. Nah, di sini Anda tidak memasukkan provinsi dan kota. Oke, kemudian kita klik search. Nah, jadi secara otomatis exam centernya akan muncul. Nah, jadi cara ketiga, cara keempat ya, keempat, teman-teman bisa memasukkan kalau nama exam centernya sudah diklik atau dicari namun tidak ketemu, teman-teman bisa memasukkan kata kunci EC-nya saja, misalkan masjid. Masjid ya, jadi semua, jadi masukkan provinsi dulu, Afwan, misalkan Jawa Barat. Nah, terus kita masukkan Provinsi Jawa Barat, kemudian nama EC-nya itu kita masukkan kata kuncinya saja. Ini cara keempat ya, masukkan masjid, misalkan tanpa mengisi kotanya. Kita klik search. Oke, nah jadi semua exam center yang ada di Jawa Barat, yang kemudian dengan kata kunci masjid, itu semuanya ada, semuanya muncul ya. Nah, di sini. Oke, sampai di sini paham? Nah, jadi untuk bagi mahasiswa yang exam centernya di luar negeri, lihatnya di sini. Lihat semua pusat ujian. Ya, oke. Sampai di sini paham? Ada yang ingin tanyakan? Silahkan. Maaf, mau tanya. Ya, silakan. Saya itu sudah mengajukan exam center, tapi ada kesalahan di pengisian kontaknya. Jadi saya ulangi lagi gitu, mengajukan exam center barunya. Nah, pengajuan yang sebelumnya itu bisa dihapus nggak? Takutnya nanti pihak kampusnya salah menghubungi kontaknya. Yang salah apanya? Yang salah itu email dan nomor kontaknya. Oh, sebentar. Jadi gini. Bentar ya. Oh ya. Jadi ini ada anak kirim. Nanti masukkan saja nama. Bentar ya, tunggu. Nanti pengajuan exam center ya.
Betul? Aduh, aduh, aduh. Ya, Nah, ada Ana titip ya di kolom chat. Itu anti isi, kemudian teruskan ke Ana. Data exam center baru yang akan direvisi ya. tapi Oke. saya itu udah ngirim lagi untuk kedua kalinya itu yang betul. Oh, gitu ya. Sudah disetujui tidak? Belum tahu. Oh, belum tahu. Iya, jadi gini aja. Untuk exam center yang salah itu, Anti kirim datanya ke Ana sesuai dengan format yang Ana kasih. Anti kode saja, ini data exam center yang lama. Terus untuk data exam center baru yang anti apa namanya? Anti ajukan itu kirim juga ke Ana. Kasih keterangan exam center, data exam center yang benar. Gitu ya, paham nggak? Iya, dikirim ke Oke. WA ya. Ya, ke WA Ana ya. Oke. Oke, next ada lagi. Sudah cukup. Jazakillah khair. Ya, selanjutnya. Itu cepet daftar. Oke, ada lagi. Silakan open mic atau by kolom chat. Kak, saya coba masukkan Provinsi Banten. Itu ada beberapa pilihan, ada Banten saja. Iya, memang site-nya belum diperbaiki oleh IT ya. Jadi, perlu juga Ana sampaikan kepada mahasiswa semuanya. Jadi, ketika antum semuanya mengajukan exam center, itu cukup secara garis besarnya saja. Misalkan, apa namanya, eh, Provinsi Banten. Nggak usah ditambahin Banten, strap Indonesia. Nggak usah gitu, cukup Banten saja, kemudian kabupatennya dan alamat lengkap EC-nya. Begitu ya. Makanya muncul Banten, terus ada juga Banten garing Indonesia, terus Banten koma Indonesia gitu-gitu. Karena pada saat pengajuan mahasiswa mengisi form pengajuannya itu seperti itu. Jadi muncul di set EC-nya itu banyak pilihan gitu. Kapan ujiannya kalau kuis ditutup tanggal 15 Agustus? Ujian UAS periode normal itu 1 Agustus. Untuk akses kuis sampai UAS periode susulan. Oke, ada lagi. Jadi, Afan, jadi begini ya, bagi mahasiswa semuanya, Afan, Anda sampaikan beberapa, jangan sampai ini terulang lagi untuk UAS ya. Kemarin beberapa semester kemarin, Anda menerima laporan dari salah satu admin exam center. Beliau mengatakan bahwa admin tersebut sudah berada di exam center menunggu selama 3 jam, namun mahasiswa yang bersangkutan yang ingin ujian di exam center tersebut belum ada. Jadi kasihan beliau sampai membawa anaknya ke tempat exam center demi mengawasi mahasiswa yang bersangkutan. Jadi mohon ada antum semuanya itu dijaga apa karena mau bagaimanapun kita yang butuh mereka. Jangan sampai kita sebagai mahasiswa IOU mencoreng nama baik IOU gitu ya, karena kita apalagi kita juga apa namanya, untuk hal-hal adab seperti itu kita bukan sesuatu yang tabu lagi untuk kita dan eh, perlu jadi perhatian juga Remin untuk kita pribadi, muhasabah diri gitu ya. Kak, ketika saya akses Kepulauan Rio muncul web EC luar negeri. Hah? Kok bisa? Mana cek Kepulauan Rio ya. Oke, ada lagi. Sembari Ana cek ya. Kepulauan Riau. Ini Ana ada banyak. Banyak banget. Sampai 2 slide. Silakan dicek. Masukkan provinsinya dulu.
Oke, ada lagi. Silakan dicek ulang ya, Oh. Karena untuk nggak mungkin kalau misalkan kita search-nya apa namanya EC bahasa, kemudian munculnya EC luar negeri. Oke, kalau untuk ujiannya apa saja yang harus dibawa? Jadi kalau misalkan exam centernya memfasilitasi, misalkan laptop ataupun wifi itu alhamdulillah dan biasanya berbayar ya. Tapi ada juga exam center yang hanya memfasilitasi tempat ujian saja. Hmm. Jadi mereka hanya mengawasi dan memasukkan password saja. Jadi kita membawa laptop ataupun HP untuk dipakai ujian, gitu ya. Adapun untuk fasilitas WiFi dikembalikan ke kebijakan exam centernya apakah mereka menyediakan atau tidak. Seperti itu. Oke, ada lagi. Jadi bagi mahasiswa yang baru pengajuan exam center baru ya, ketika tidak ada exam center di sekitar tempat tinggalnya dan jauh, mohon apa namanya mengisi Google Maps dan foto dokumen sebagai pelengkap ya. Google Maps exam center itu sendiri. Oke, ada lagi. Bentuk ujiannya esai atau pilihan ganda dan beberapa jumlah soal. Iya, ada esai. Ini untuk kurikulum baru. Iya, ada esai dan pilihan ganda. Kalau kurikulum lama, tetap pilihan ganda. Ya, sama-sama. Next, ada lagi. Yang Ana belum jawab pertanyaannya baik kolom chat WA, silakan ditanyakan ke sini ya. Atau mungkin sudah terjawab. Ana belum ini soalnya. Berapa jumlah soalnya? 50. Total keseluruhan 50. Semuanya. Kalau kurikulum lama itu 50 semua pilihan ganda. Kalau eh, kurikulum baru, Ana kurang tahu rinciannya berapa pilihan ganda, berapa isai. Oke, ada lagi. Kak, kalau ada riwayat EC kemarin UTS, terus kalau daftar UAS harus dihapus dulu. Iya, dihapus dulu, kemudian daftar booking jadwal untuk UAS. Ini Zoom meeting untuk file 2024. Belum. Kalau mau ikut, boleh juga. Biar ada bayangan. Ini untuk ujian UAS ya. Yang file belum ujian. UAS tanggal berapa? Tanggal 1 Agustus. Oke, ada lagi. Ya, wa iya jazakallahu khairan. Kalau susulan 15 ya kalau nggak salah ya. Silakan cek jadwal kegiatan di sana jelas. Oke, ada lagi. Oh, ini anti yang tadi. Oke, cukup jelas. Apakah sudah jelas semuanya? Kak Mel, untuk pengajuan EC baru langsung japri via WA Kak Mel dengan format tersebut kah? Iya, terus didaftarin sama... Oh, enggak. Anti pengajuan by portal mahasiswa dulu, by portal anti. Kemudian apa namanya? Bisi tadi diisi dan dikirim ke Ana, gitu ya.
beserta Google Maps. Jangan lupa Google Maps ininya, link Google Maps exam centernya. Oke, bisa dipahami. Kak, kalau di IOU ada skripsi juga? Iya, adanya di semester 8. 1 Agustus untuk S2 psikologi juga ya. Sama, semuanya sama. Waktu ujian semuanya sama. Semua Alprodi ya. Kurikulum baru kurang lebih 40 soal pilihan gandanya. Ada yang lebih, ada yang kurang, tapi kebanyakan 40 untuk esai. Oh ini, pasti terdaya ada nih. Ini ya yang tadi nanya eh, untuk kurikulum baru berapa soal pilihan ganda, berapa esai ini sudah dijawab, dibantu jawab ya. Esainya 3 sampai 5 nomor. Kalau pilihan gandanya 40. Oke, ada lagi. Alhamdulillah sudah jelas. Iya, makasih. Ya, silakan ya. Oke, ada lagi. Kayaknya sudah cukup ini ya. Kita sampai 20-30 ya, teman-teman ya. Silakan yang ingin ditanyakan. Milih jadwalnya buat UAS biasa atau buat UAS susulan juga dipilih, Kak. Tergantung nanti kalau pilih jadwal UAS periode normal itu boleh. Untuk UAS susulan, jika lo nanti ikut ada mata kuliah yang akan pilihnya UAS susulan itu juga boleh disesuaikan ya. Kak, sabarin nih kan, Dik. Gua sih, tapi mendadak yang ini. Kak, di sini saja, Kak. Kak, tadi saya telat. Bolehkah sedikit ulang tahapan daftar EC baru singkat? Hmm. Oke, jadi bentar ya. Nanti perhatikan ya. Karena ulang sekali lagi. Jadi masuknya di rumah saya. Duh, jadinya. Kemudian scroll ke bawah sampai ketemu blog mahasiswa, aplikasi mahasiswa. Nah, ada portal ujian. Nanti klik, terus ke bawah itu ada poin Anda dapat mengajukan nanti klik sini akan nanti akan diarahkan mengisi formulir. Nah, formulir itu berdasarkan exam center dan data pengawas. Oke, selanjutnya, apa? Nah, selanjutnya kalau nanti mau cari exam center yang ada di daerah nanti, seperti yang dijelaskan ya, klik daftar, kemudian scroll ke bawah, masukkan provinsi atau salah satunya saja. Entah itu nama exam centernya atau provinsinya. Atau bisa kata kuncinya. Itu ya, kurang lebih. Nanti kalau misalkan kurang jelas, nanti bisa simak rekaman malam ini. Kak, dipakai kanan tuh? Hari berapa digoreng? Kak, Kak, mau di sini, Kak. Oh,
iya. Oke, ada lagi pertanyaan? Afwan, mau tanya lagi. Iya. Katanya kan kurikulum baru ini 40 soal, pilihan ganda dan esainya 3-5. Berarti S2 psikologi yang Spring 2024 itu kurikulum baru ya? Spring 2024, iya, masuk kurikulum baru. Kurikulum baru itu masuknya di periode Spring 2022. Spring apa fall ya? Intinya di tahun 2022 dia kurikulum baru. Baik, terima kasih. Iya. Oke, ada lagi. Kita zoomnya sampai 20-30 tadi ya durasinya. Silakan yang ditanyakan. Di luar dari exam center juga boleh. Terkait akademik juga boleh. Jika sudah tidak ada pertanyaan terkait exam center ya, boleh tanyakan yang lain. Cek fakta. Oke, ada lagi. Oh, kurikulum baru dimulai dari Spring 2023. Emang iya? Bukan 2022 ya? Oke, ada lagi. Silakan diingat-ingat pertanyaan terkait exam center ya, biar sedikit apa namanya di hari mendekati UAS itu kita sudah bisa setidaknya pertanyaan terkait exam center itu sudah bisa diatasi, tidak sekrusial semester kemarin. Kalau misalnya ada matkul yang belum selesai di semester ini atau jelek nilainya di semester 2, mengulang ya, atau nanti di akhir nambah SKS. Iya, mengulang di semester selanjutnya. Kalau remedial, KKM kan 50 ya. Nah, kalau nilainya nggak nyampe 50, kalau misalkan antum dapat 48, itu ada tambahan 2 poin, jadi sampai KKM itu lulus ya. Tapi kalau di bawah 48, itu remedi. Tapi nilainya ngepres. Itu remedi ya. Remedinya di semester selanjutnya. Ada rekamannya nggak, Kak? Ada untuk sosialisasi malam ini ada. Kari, siapa yang mau minyak? Ada lagi. Kurikulum lama ada remedi juga ya, Kak? Iya, ada.
Astagfirullah, anak belum jelasin cara booking jadwal. Ya Allah. Oke, selanjutnya apa ya? Terlupa. Bagaimana cara booking jadwal? Antum semuanya sudah paham terkait booking jadwal? Astagfirullah, afwan anak lupaan. Maaf. Iya, sunnah. Nah, jadi untuk cara booking jadwal, oke, ini misalkan kita mau booking jadwal untuk UAS. Oke, jadi saya pikir semuanya insya Allah sudah mulai paham terkait bagaimana cara booking jadwal ya. Di sini misalkan kita ujian UAS-nya itu 1 Agustus 2024. Nah, kita klik WS1 di jam 8 sampai jam 9, kemudian ditambah WS1 di jam 9 sampai jam 10. Itu untuk satu mata kuliah. Jikalau misalkan antum admin exam centernya hanya menyediakan 1 jam untuk satu mata kuliah, itu juga boleh, tidak apa-apa qadarullah, karena kita menyesuaikan dengan ketersediaan admin exam centernya. Tapi untuk jikalau misalkan antum tidak menyanggupi untuk durasi pengerjaan satu mata kuliah selama 1 jam, antum bisa ini booking di exam center lain ya, dengan catatan antum konfirmasi dulu atau pindah ke exam center yang menyediakan 2 jam. Tapi kalau misalkan qadarullah tidak ada sama sekali pilihan dan antum menyanggupi untuk tetap di exam center tersebut dengan durasi pengerjaan satu mata kuliah saja, yaitu 1 jam, itu tidak apa-apa. Oke, untuk cara booking jadwalnya sama seperti itu. Jadi untuk waktu ujiannya itu mengikut dengan waktu setempat. Adapun untuk submit di last day final exam-nya itu yaitu hari terakhir submit UAS-nya itu tetap mengacu pada waktu yaitu 18.00 waktu Indonesia Barat. Silakan dikonversikan waktunya dengan waktu setempatnya masing-masing ya. Oke, ada lagi. Kurang lebih 15 menit lagi ya. Kak, ayo makan deh. Apa, Kak? Hari ini ini ya masih, tapi ini santai aja. Remedialnya kapan di semester selanjutnya? Jadwal WS kita yang sebelumnya berarti dihapus ya? Iya, dihapus semuanya. History exam center pada saat periode UTS itu dihapus semuanya, kemudian booking untuk UAS. Kak, sudah empat lagi siapa? Iya, dari tadi ya. Banyak.
Ulah apa sih? Burung. Astagfirullah. Kapan izin keluar dulu? Boleh, silakan. Mandi ini aku susunya deh. Udah jam berapa? Sampai jam 8:30 kalau di sini. Jam berapa minimal? Iya baru jam belum jam 8:30, baru 1:17. Jam 9:21 itu? Sorry, 9:30 di sini udah. Di sana sampai jam 9, 8:30. Jam berapa sekarang? 21 berapa? 17. Masih lumayan. Malam ya? Kalau misalkan sudah tidak ada, nah tutup ya. Mungkin cukup. Subhanakallahumma wabihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.